叫，我的良心可是会痛的哟。风止！我就成全你。我觉得咱们两个还是挺像的。黑龙会的头号杀手，简直像个机器。 Diceritakan pada masa dunia yang sedang diambang kekacauan, dunia yang besar terbagi menjadi 3 ras, yaitu alam dewa, alam manusia, dan alam iblis. Kekacauan berdampak fatal akibat alam dewa mengirim benih-benih roh ke dunia untuk membantu orang-orang biasa. Namun, kekuatan jahat yang dipancarkan alam iblis menggoyangkan kestabilan dunia. Pada akhirnya, seorang raja dari alam dewa yang bernama Shenlu mengorbankan diri untuk mengikat kekuatan jahat. Walau begitu, pada era di 1000 tahun yang lalu, gerbang dewa yang disegel Shenlu perlahan mulai memudar, dan banyak dari pihak sekte besar dengan kehebatan mantap menguntungkan kekayaan spiritual demi berperang untuk mendapatkan harta karun. Di era zaman sekarang, ada sekumpulan penikmat sejarah yang dilontarkan dari kakek tua, yang mungkin pemahaman kakek itu jauh lebih padat. Ia bercerita tentang mengenai sekte asosiasi naga hitam yang cukup terkenal di kalangan. Apalagi seorang wanita dengan julukan sebagai pembunuh nomor 1 di sekte asosiasi naga hitam. Namun tanpa mereka sadari, jauh di depan sana, Huo Bingli tiba-tiba secara mengejutkan hadir di depan mereka. 那人被称作为黑龙会第一杀手。 在黑龙会当中，别是极恶宗、天妖教，武器名机器，恐怖的存在。话说3大邪教，黑龙会天字号第一杀手，杀人机器，死者都没有意识到时就杀掉对方。我逼你！ 自己能从黑龙会的掌心里。 Rupanya Huo Bingli membelot dari sekte asosiasi naga hitam, tapi tanpa alasan yang jelas. Dia diburu oleh atasannya yang bernama Yan Chuni. Namun hal ini disadari oleh pemuda santuy yang sedang asik dengan air kedamaiannya. Sampai di suatu ketika, saat keadaan Huo Bingli terdesak oleh para penjaga asosiasi naga hitam bersama Yan Chuni. Entah apa salah yang dibuat oleh Huo Bingli sehingga Yan Chuni mengatakan bahwa ketua sekte akan memaafkannya. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan baku hantam 2 wanita di tingkat kelas atas.乖跟我们回去，给我上！ 我觉得咱们两个还是挺像的。黑龙会的头号杀手，简直像个机器。都是些沉浸在杀人中的怪物。 Hampir ingin mati di tangan Yan Chuni, Huo Bingli berhasil diselamatkan oleh pemeran utama yang tidak lain, dia bernama Qiao Shen. Seperti kalangan umumnya, saat dihina dan dianggap sebagai sampah, maka saat itu juga Qiao Shen mampu memenangkan pertarungan yang cukup sangat mutlak. 就老老实实的跟我回去。 我绝不！我这把刀可是有毒的。我一直以为你是一个傀儡呢，竟就不知吃罚酒。见死不救，我的良心可是会痛的哟。风止！谁？小弟弟，你遇到了铁精武。看来
我今天的运气不错呀，我可一点都不想大事。步枪，想死，我就成全你。Yang Chunyi cukup marah karena Kiao Shen telah membawa kabur Wu Bingli. Sementara itu, keadaan Wu Bingli sedang tidak baik-baik saja. Buktinya, akibat terkena racun dari Yan Chunyi, dia terkapar lemas di bahu Kiao Shen layaknya sepasang kekasih. Ya memang saya tahu kalian juga ingin seperti itu, tapi apalah daya ketika jomblo yang berbicara. Di alam bawah sadar Wu Bingli, entah dia sedang bertemu dengan siapa, namun ada clue yang pasti bahwa dikatakan Wu Bingli sedang menjalankan misi. Namun dia acukan perkataan orang misterius itu hingga orang misterius itu hilang dari kegelapan. 这是你的任务，我不想去。霍宾里，你的身上这可由不得你。 Sementara itu, kakak dari Kiao Shen yang bernama Kiao Yan mendiagnosis jika Wu Bingli dahulunya seorang putri angkat yang dibesarkan oleh pemimpin sekte asosiasi naga hitam. Jika memang Kiao Shen mempunyai rencana, maka akan sangat bagus, karena sebelumnya Kiao Shen mempunyai rencana sesuatu. 是大龙手曾经的养女，应该会很有用。然后再慢慢拉近关系，才能套取情报。 Terbangunnya Wu Bingli dari ketidaksadarannya, dia terkejut sebelum akhirnya bertanya siapa dia sebenarnya dan mengapa berada di tempat seperti ini. Kiao Shen yang mengetahui hal itu cukup kaget sampai terjungkir dari tempat duduknya. 乔家，乔森，不学无术，你是？那我是？好广泛，标准废物一个。不是吧？ Di tempat lain, tetua Kiao Dalu dan anaknya Kiao Nase kedatangan performan dengan tergesa-gesa. Dia bernama Kiao Nahu itu melaporkan bahwa sampah Kiao Shen telah membawa pulang seorang gadis. Karena faktanya mereka semua berkeinginan untuk mengkudeta kepemimpinan keluarga Kiao dari tangan ayah Kiao Shen yang bernama Kiao Hailiang. Namun konspirasi tersebut tertunda lantaran ada seorang gadis dari keluarga Tian yang bernama Tian Biao, seorang alkemis cantik yang terikat suka dengan pemuda kocak seperti Kiao Shen. Maka dari itu mereka akan membuat rencana untuk mendekati keluarga Tian terlebih dahulu. 乔森带回来的那个人，我觉得有些不同寻常。海良在长老会中的权威仅次于宗老。有乔海良这一支的，可不仅仅只有我们而已。你们好好查查。 Waktu berlalu, atas apa yang telah Wu Bingli alami adalah keretakan di dalam palanya sehingga ingatan syaraf otaknya terganggu. Walau demikian, Tian Biao dan Kiao Shen berusaha sekeras mungkin untuk menetralisirkan racun dari Wu Bingli. Hingga pada akhirnya dia pun pulih seutuhnya.霍宾离。 和毕小姐要商量一下具体的事宜。你躺了那么久，去院子里走动走动。好。 Setelah keadaan mulai membaik, Kiao Shen dan Tian Biao sedang berbicara serius sembari melihat Wu Bingli dari kejauhan. Rupanya, atas kedatangan Wu Bingli ada sesuatu yang gejolak di dalam hati dari Tian Biao. Yang pasti timbulnya kecemburuan di antara mereka. Namun, kepribadian Kiao Shen agak kurang peka, jadi hal tersebut ia tanggapi dengan hal yang biasa. Walau begitu, hubungan Kiao Shen dan Wu Bingli mulai membaik karena pada dasarnya Wu Bingli adalah seorang gadis yang keras dengan predikatnya sebagai pembunuh mengerikan. Kemudian, ketika Wu Bingli mengenalkan nama-nama dari pembunuh kejam sekte asosiasi naga hitam yang sempat ditanyakan oleh Kiao Shen, yaitu Burudu dan Hu Jingfei. Namun, perkataan itu langsung dipatahkan oleh Tuan Duan yang seorang master asisten kantor biro. Dia berkata bahwa tak mudah menghadapi kedua orang tersebut, apalagi Hu Jingfei seorang tombak sakti. Namun, Kiao Shen langsung meminta perizinan kepada Tuan Duan agar kedua orang meresahkan itu dia bantai. 还请段老指导。尤其是那个冰封枪，顾景飞可以。姐，
Biar kata dianggap seorang sampah, namun tekad Kyaosan bagaikan Naruto. Ingin banyak orang yang mengetahui bahwa dia layak sebagai seorang tuan dari keluarga. Hal itu langsung ia buktikan pergi ke tempat makan alih-alih kelaparan. Ia sudah tahu bahwa Boruto ada di sana. 那您看咱这儿的招牌菜成吗？好嘞，有什么问题吗？问题倒是没有。官，你问那儿干嘛呀？谁在那儿？你们客栈西侧是什么地方？哎，你是捕如渡吧？哟，Cerita ini bersambung ketika peperangan antara mereka baru saja dimulai. Lagi-lagi dibuat nanggung, karena wajar saja donghua ini cukup menarik dan bagus dalam segi penceritaan. Maka dari itu, saya sarankan agar kalian menontonnya secara utuh. Dan menurut kalian bagaimana dengan donghua satu ini? Mau kita lanjut atau enggak? Tolong komen sebanyak-banyaknya ya, agar saya melihat betapa antusiasnya kalian para pecinta donghua ketika diriliskan donghua baru. Memang terkadang hal yang baru itu cukup menyenangkan, dan memang hal ini sangat lumrah. Namun kita punya kebahagiaan tersendiri. Baiklah, segitu saja dulu pembahasan cerita kali ini. Saya pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.